Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend buat kita. Hari ini adalah Sabtu 22 Februari 2025. Kita merayakan pesta Tata Santo Petrus Rasul. Maksudnya pesta ini apa ya? Ada 4 sifat gereja yang tertuang dalam syahadat iman kita yang panjang, yang mengatakan bahwa aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sifat pertama dari gereja bahwa kita mengakui gereja itu dibangun atas dasar satu iman, satu Tuhan. Bahwa gereja yang satu mengakui kepemimpinan yang diwariskan dari Yesus kepada Petrus dan para penggantinya. Yang kedua, sifat gereja adalah kudus. Yang kedua, sifat gereja adalah kudus. Kudus karena Allah sendiri yang menyertai peziarahan gereja. Dan sifat yang ketiga, katolik, berarti universal, bahwa keselamatan dianugerahkan kepada setiap insan yang percaya kepada Tuhan. Dan sifat yang keempat adalah gereja yang apostolik. Artinya gereja yang didirikan atas dasar iman para rasul. Maka gereja Katolik menempatkan dalam salah satu pilar imannya selain kitab suci magisterium juga terkait tradisi suci atau tradisi rasuli. Hari ini gereja memperingati pesta Tata Santo Petrus. Karena sedari awal Yesus mendirikan gerejanya atas dasar iman para rasul dan mempercayakan kepada Rasul Petrus untuk meneruskan gerejanya sebagaimana firman yang kita dengar hari ini. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang dari antara para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, kalau kita memandang dan melihat ada cahaya yang terpantul, itu disebut reflektif. Refleksi. Refleksi ini dari kata Latin reflectare yang berartinya dibelokkan ke dalam atau melihat ke dalam. Dengan demikian, kalau kita melihat ada air atau genangan air dan kita bisa melihat ke dalam, ada yang terpantul. Dan yang terpantul itu adalah cahaya yang dibelokkan kembali. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, merenungkan peziarahan gereja yang dibangun di atas dasar batu karang atau Petrus buat saya sangat menarik. Mari kita lihat sosok Petrus yang rasa-rasanya bisa menjadi refleksi atau cerminan pantulan diri kita. Petrus ketika dipanggil oleh Yesus bersama dengan saudaranya Andreas
segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Ia tampil sebagai murid yang gagah berani dan spontan. Ketika melihat Tuhan yang berjalan di atas air, Petrus dengan spontan meminta agar ia boleh menghampiri Yesus. Namun baru beberapa saat ia berjalan di atas air, ia ragu dan tidak percaya hingga akhirnya tenggelam. Petrus juga mengatakan dengan sungguh bahwa ia mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh dan bersedia memberikan dirinya bagi Yesus. Namun dia juga yang menyangkal Yesus sebelum jago berkokok. Di kemudian hari, Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga ibu kota dari kerajaan Romawi. Petrus tinggal di sana dan mempertobatkan banyak orang. Ketika penganiayaan yang kejam terjadi terhadap para pengikut Yesus, Petrus kembali ketakutan. Menurut tradisi, ketika Petrus dalam perjalanan meninggalkan kota Roma, ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Petrus bertanya kepada Yesus, "Domine quo vadis?" yang berarti Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Yesus menatapnya dan menjawab, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi." Dan Petrus seketika itu tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh. Sama seperti saat ia menangisi penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Kali ini Petrus tidak lagi mau menyangkal Yesus. Ia tidak mau melarikan diri, melainkan siap untuk wafat sebagai martir, sebagai saksi Kristus. Rasul Petrus malah minta agar ia disalibkan dengan kepala di bawah, sebab ia merasa tidak layak untuk menderita sama seperti Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita bercermin. Kadang sikap iman kita seperti Petrus yang spontan dan berani. Namun ketika badai hidup menerpa, kita menjadi ragu dan menyangkal. Menjadi dasar dalam iman untuk menjawab pertanyaan ini. Siapa Yesus bagi kita? Pengenalan kita akan siapakah Tuhan bagi kita menentukan kedalaman dan kualitas iman kita. Selamat bermenung dan happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.